Gue pengen tahu nih 148 ya. Itu yang kelola sampai sekarang masih lo nih? Masih yang kelola. 3 tahun ini saya. Lo ya. Sesusah apa sih ngelola sebuah coffee shop yang udah gede banget? Susahnya tuh di akhir bulan sebenarnya. Akhir bulan closingan, benar. Apa aja tuh? Ada duit yang hilang? Enggak sih, cara narik customer gimana datang di akhir bulan. Soalnya kan customer kalau di akhir bulan tuh pasti dompetnya lagi kering. Lagi kering, Betul benar. kan? Apalagi teman-teman kita pada mahasiswa gitu ya. Mahasiswa gitu. Kalau yang udah kerja mah enak. Enak. Yang mahasiswa ini nih. yang Kalau agak orang susah nih. kantoran mah pagi-pagi biasa. Ya pagi-pagi bener. Kalau- Tapi yang biasanya dari sore suasana sampai itu malam yang tuh susah sekali. pesan cuma 1 sampai malam pakai wifi gratis doang. Nah itu yang agak susah diatur tuh. Main Mobile Legend. Main ya, Mobile sampai- Legend, angkat sampai kaki subuh, ya. satu, bikin kotor meja. Anda ini semua. Yo kalau muda balik lagi di Cari Talk barengan sama Rian Hatamin. Yoi, sebenarnya gue udah sering ngeliat lu bre. Cuma baru kali ini berani ajak ngobrol. Yoi, yang punya 148. Keren. Jadi gimana nih bro 148 di bulan puasa ini? Di 148 ini bulan puasa kayaknya ngadain menu baru lagi deh. Ada menu baru, apa tuh? Kopi campur kurma? Jadi enggak juga Enggak sih. juga. Kolak palingan. Oke. Kopi kolak. Terus ada sakura yang akan Sakura, keluar ini. oke. Ala-ala Jepang gitu ya. Sama butterscotch yang kemarin. yang Oke, rilis, butterscotch, benar. Tapi ini di zaman-zaman segini nih, lu sibuk ngapain aja nih selain 148 deh? Itu kita kesampingan dulu nih. Selain 148 tuh KOL sebenarnya di Midlife. KOL, oke. Itu Midlife produknya Jarum, tapi Oke. di bidang fresh milk. Oke. Selain itu ada lagi nggak kuliah mungkin? Kuliah ini lagi nyusun sebenarnya. Lagi nyusun? Buset, udah semester berapa bre? Gak tahu juga sih semester berapa. 12 kali ya, lu kata 16? Iya. Semester 12. Nah ngomongin soal kuliah nih. Ini kan lu sebenarnya sibuk banget ngurus kuliah sama ngurus 148 ya kan? Betul. Itu gimana tuh cara ngimbanginnya tuh? Susah gak sih? Sebenarnya sih ngurus kuliah itu sama 148 ribet sebenarnya. Benar, ribet. Aha. Ribet. Apalagi kuliah yang harus jadwal pagi sebenarnya yang di semester-semester awal itu. Oke. Tapi ya sebenarnya saya korbankan kuliah saya. Dikorbankan karena sekarang udah semester 12 cuy. 12. Buset. Kalau boleh tahu 148 ini terbentuk dari tahun berapa cuy? 148 terbentuknya 10 tahun yang lalu sebenarnya. 10 tahun yang lalu berarti 2012 ya? 12. Wow. Cuman dia konsep warkop kemarin. Oke, sekarang baru coffee shop. Nah, itu jadi coffee shop tahun berapa tuh? 2019. 2019. Oke, berarti 3 tahun setelah kuliah baru terbentuk ya. Oke, dan akhirnya sekarang kuliah agak-agak dikorbanin nih. Tapi bakal lulus ya. Lulus ini. Bakal ya harus. 148 itu yang syarat nikah itu mah. wah buset, berarti udah mau menikah nih? Keren. Kok jadi ke situ ya larinya nih? Gue pengen tahu nih 148 ya. Itu yang kelola sampai sekarang masih lo nih? Masih Yang kelola. 3 tahun ini saya. Lo ya. Sesusah apa sih ngelola sebuah coffee shop yang udah gede banget? Susahnya tuh di akhir bulan sebenarnya. Akhir bulan closingan, benar. Apa aja tuh? Ada duit yang hilang? Enggak sih, cara narik customer gimana datang di akhir bulan. Soalnya kan customer kalau di akhir bulan tuh pasti dompetnya lagi kering. Lagi kering, Betul benar. kan? Apalagi teman-teman kita pada mahasiswa gitu ya. Mahasiswa gitu. Kalau yang udah kerja mah enak. Enak. Yang mahasiswa ini nih. yang Kalau agak orang susah nih. kantoran mah pagi-pagi biasa. Ya pagi-pagi bener. Kalau- Tapi yang biasanya dari sore suasana sampai itu malam yang tuh susah sekali. pesan cuma 1 sampai malam pakai wifi gratis doang. Nah itu yang agak susah diatur tuh. Main Mobile Legend. Main ya, Mobile sampai- Legend, sampai angkat kaki subuh, ya. satu, bikin kotor meja. Anda ini semua. Tapi sebelum itu gue terlalu seret-seret juga nih bre. Boleh. Kebetulan lu yang punya 148 ya. Coba dong. Nelayan. Ada ini dia. Keren. Boleh. Thank you. Thank you Mbak. Minum dulu ya. Episode Cari Talks kali ini disponsori oleh 148. Minum ya. Bisa di retake dulu enggak? Gue minum dulu ya. Aus. Enak. Ini menunya apa nih, Bro? Ini kopi tetangga. Kopi tetangga. Kopi Kenapa tetangga namanya aren. kopi tetangga aren? Eh, Tetangga lu bawa aren.
Enggak sih. Biar akrab aja. Biar akrab aja sama tetangga. sama. Oh, kayak gitu. Keren. Mungkin boleh di-mention dulu ke kaula muda 148 nih ada di mana? Di Jalan Pongtiko nomor 14 pas nomor 148A. Oke. Depan SMP Negeri 4 Makassar. Oke, itu dia kaula muda. Jadi buat lu mungkin yang pengen nyari tempat nongkrong, tempat ngopi yang cozy, karena gue juga udah pernah kesana udah dari 2 tahun yang lalu apa ya? Iya benar. 2020 Enggak, tahun yang lalu waktu 2020. 2020. Iya, pernah ke sana sama teman-teman gua. Oh. Di Jalan Pongtiko nomor 148A depan SMP 4. Benar. Jadi kalau muda datang aja. Masuk lagi nih 148. Lanjut lagi. Tadi ngomongin soal susah ngelola yang namanya coffee shop 148. Ya, betul. Selain ngorbanin kuliah, selain closingan, apalagi tuh yang bikin ribet untuk ngelola sebuah coffee shop? SDM-nya mungkin. SDM-nya, lu ngerasa itu sebuah beban gak sih? Atau lu ngerasa kayak, wah ini challenge gue nih, gue Iya harus sih bisa nih. sebenarnya ngurus SDM coffee shop tuh susah banget, apalagi di zaman sekarang ya anak muda zaman sekarang di daerah ini pegawai pun juga Ada yang keluar masuk gitu. agak susah diatur waktunya. Agak sudah diatur waktunya. Ya. Nah itu cara lu ngelola hal seperti itu, kayak misalnya ada yang pegawai yang cuma kerja 3 bulan doang cabut, 2 bulan doang cabut, itu emang, kayak gimana tuh? Apakah lu tahan ijazahnya atau kayak gimana tuh? Enggak sih, palingan pemotongan gaji langsung. Pemotongan gaji. Oh berarti kalau misalnya nggak sesuai sama kontraknya terus dia cabut, ada pemotongan gaji gitu. Gaji, betul. Oke, tapi nggak pernah ada yang protes ya? Enggak, dari alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan kemarin gue sempat notice juga lu baru aja kolaborasi Ya. barengan sama Triwala. Iya, Triwala. Itu Triwala. kolaborasinya kayak gimana tuh, Bre? Sama Triwala sih iseng-iseng doang sebenarnya. Iseng-iseng doang. Nah, Wah, kenapa ya? sama anak-anak Triwala iseng-iseng Karena- akhirnya kejadian gitu. Ternyata gini ya, nggak cuma di musik, film, ternyata di dunia coffee shop kayak gini juga yang namanya iseng-iseng itu bisa berhadiah ya. Berhadiah, Nah, betul. itu kayak gimana tuh ceritanya tuh? Dari awal iseng-iseng. Ceritanya nongkrong di 148 aja sebenarnya. Oke, barengan sama siapa aja tuh? Pawa, Obi, sama Rama. Ah. Terus? Nongkrongnya di 148 malam, nggak bikin apa-apa tuh. Ngobrol Ngobrol gitu, kosong. begadang, Akhirnya ya kan? bagaimana sih kalau kita collab di era milenial sekarang? Oke, itu dia. Karena di era milenial sekarang tuh coffee shop lagi bersaingnya sebenarnya. Benar. Apalagi yang di Liga 1 nih, lo tau Liga 1 enggak? Ya kan, Tahu. Tupai, Ratu Langit, Ratu Macan. Langit. Itu Liga 1 tuh. Terus. Saling sikat sebenarnya ya. Benar, iya. Saya bilang. Sebenarnya kayak gitu. Bagaimana kalau kita bikin sesuatu yang bikin coffee shop yang lain pada lihat. Kalau kita tuh bisa Bisa dan nyatu. bakal ada terus Dua coffee shop tuh bisa nyatu. Gimana Oke. caranya akhirnya bikin menu butterscotch namanya. Butterscotch. Oke, keren. Itu harusnya dibawa sih hari ini. Masuk lagi. Sebenarnya buat bulan puasa nanti. Oh, bulan cuman puasa nanti. rilisnya kemarin. Oke, I see. Keren. Nah, itu kan kalau udah sama Triwala tuh, ada mungkin nextnya bakal kolaborasi bareng siapa lagi? Nextnya 148 sih sebenarnya kan alhamdulillah disponsori Mi Life sebenarnya. 148 tuh mau ngajakin coffee shop yang lain untuk kolaborasi lagi. Apakah ini merupakan sebuah kolabian, kan bisa dibilang tour. Ya tur. Kalau coffee shop lu apakah memang ngambil konsep kayak gitu, kayak lu bakal ngajak hampir semua nih kolaborasi coffee shop di Makassar? Jadi kebanyakan coffee shop di Makassar tuh yang baru-baru ini kebanyakan anak muda tuh. Bener. Gak tahu mau ngapain sebenarnya. Kalau selain dia ngupdate doang, Sekedar bikin brandingan doang. kan semua coffee shop tuh hampir sama semua menunya ya. Yes, benar. Ya 148 datang gitu. Oke. Berikan menu kolepan yang asik-asik gitu. Asik-asik gitu. I see. Karena yang namanya anak muda harus pintar-pintar Ya. improvisasi dan inovasi ya kan. Benar. Dan sekarang ini bisa dibilang zaman udah canggih banget ya. Masuk di 4.0, semuanya serba digital. Nah, gimana nih 148 ngikutin zaman sekarang nih? Apakah lu juga main buka YouTube mungkin atau mempercepat brandingan Instagram lu atau kayak gimana tuh? Bro? Palingan Instagram sih. Instagram. Nah, kalau YouTube kepikiran buat konten YouTube ada nggak ke depannya? ada sih, cuman Harusnya gitu, Bre. mau dioper ke ibu aja sih. Nyokap ya. Nyokap. Oke, tapi selain lu sendiri yang ngelola 148 ada siapa aja tuh berada di belakang lu? Ada yang berdiri besar pace gua sih. Keren. Berarti bokap nyokap emang support ya. Support. Oke, berarti Betul. kalau gue lihat lu ini jiwa-jiwa pebisnis ya, bukan jiwa-jiwa orang Betul. kantoran. Iya. Yang Berarti suka. dari kecil lu nggak ada cita-cita kayak mau jadi dokter, polisi, nggak ada ya? Nggak ada. Harus pengusaha. Pengusaha. Berarti lu anak HIPMI? Iya. Wis keren. 148. Udah berdiri 3 tahun. Apa Iya. aja tuh struggle-nya, Bre?
Atau pernah hampir kepikiran untuk wah ini kok sepi banget nih kayak bulan-bulan tertentu. Tahun lalu baru cabut. Oh iya. Cabut ke Jakarta. Oke. Pusing kan di sini. Ada masalah apa tuh, Bre? Dalam Sampai cabut? artian pemasukan tuh gitu-gitu aja kan. Gitu-gitu aja, standar-standar aja Apa nggak sih ada. yang ya, apa sih yang bikin rame sebenarnya? Akhirnya ke Jakarta. Nyari-nyari ide. Nyari ide terus resipi lagi buat resep sekolah lagi. Buat ngembangin 148 bikin baru something balik new, lagi. something fresh. Oke, dan akhirnya Balik lagi udah banyak yang udah banyak. Oke, di otak. berarti di Jakarta waktu itu lu ngapain aja tuh, Bre? Ketemu siapa mungkin? ketemu sebenarnya di Jakarta tuh ketemu guru gua sih. Guru lo. Oke, di situ ngapain aja tuh? Guru apa nih? Guru ngaji? Bukan. Guru kopi gua. Oke, guru kopi. Terus. Mentor sebenarnya. Dia tuh punya di Jakarta tuh paling besar, paling gede, bukan dalam artian gede segi kafenya yang gede, bukan. Dia tuh kalau di Jakarta tuh kayak coach gitu. Oke. Akhirnya ke sana. Akar lah ya. Oke. Terus. Akhirnya gini cerita soal 148 kan. Akhirnya bilang gini deh, diginiin aja 148 gini. Akhirnya pas balik di rebranding dari semua bar. Dari segala aspek tuh rebranding bener-bener parah tuh. Betul. Dan akhirnya sekarang udah ngangkat lagi nih. Jadi kalau muda sekali lagi gue ngingetin, ayo dong dateng ke 148. Yoi. Nah, karena udah ngomongin 148 banyak banget sekarang nih, gue pengen ngulik lu lagi, Bre, secara personal. Di Cari Talks tuh ada segmen namanya Fake You, The Fact About You, fakta tentang Rian yang kaula muda nggak tahu. Contoh nih, Bre, kayak kemarin gue sempet ngobrol sama owner brand ini, Livin Mill, gue sempet ngobrol sama Fadel. Del, fakta tentang lu yang orang gak tahu apa sih? Nah, Fadel tuh sempat bilang, gue tuh kalau tidur matanya kebuka. Itu contoh tuh. Nah, kalau lu sendiri apa, Bre? Ngorok. Lu kalau tidur ngorok? Ngorok. Buset. Ngoroknya tuh yang bukan ngorok-ngorok biasa. Yang luar biasa ya? Yang luar biasa. Tunggu. Itu pacar lu? Gua tanya, bener? Kok tahu? Udah kaget. Oh, slip call. Bagus alasannya, tapi tadi kok agak kaget. Oke, gak apa-apa. Oke, yang kedua. Apa ya kebiasaan? Ngupil. Suka ngupil? Suka ngupil. Oke, gak apa-apa, itu maksud manusiawi aja sih. Iya. Oke, yang ketiga. Apa ya lagi? Tidur di WC. Tidur di WC. Bro, lu gak sendirian, bro. Gue juga kayak gitu. Oh iya. Sama dong ya. Iya, gue tuh juga bisa tidur lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ternyata ada kesamaan ya. Keren. Itu dia tiga fakta dari Rian yang banyak kalau muda nggak tahu. Tadi ngorok, suka ngupil, sama bisa tidur di WC. Tidur di WC. Oh, kok bisa kok? Ternyata gue punya teman. Ternyata gue nggak sendiri juga di dunia Kebiasaan ini. dari SMP kalau Iya, bisa. gue juga dari SMP lagi. Buset, kok sama ya? Apa jangan-jangan kita saudara ya? Enggak. Oke, nextnya kalau udah fake you, kita bakal masuk di segmen namanya Main Deh. Nah, kalau anak Makassar bilangnya main deh. Main deh. Yang pertama, ini gua bakal ngasih lu tebak gambar ya, Nu? Ya, tebak gambar, tebak hewan nih. Coba langsung yang pertama. Diputar aja. Itu dia. Hewan apa tuh? Ada sayapnya tuh. Burung elang. Elang ya, elang. Coba dikasih lihat, Nu, yang aslinya. Di zoom dong. Atau dilurusin aja. Coba sini. Gue yang geser aja. Buset, ternyata badak cuy, badak. Nah, ini dia. Ya, king. Sih King Kong sini. Gorila ya. Gorila. Aslinya Buset. Ini gajah, siluman gajah ternyata kaulah muda. Nextnya, Rian. Nah, ini apa ya? Ini kelinci nih. Kelinci nih. Kok kelinci kayak gini? Ini panter apa ya? Burung hantu. Burung singa. Burung ghost, burung hantu. Ini normalnya ayam sih. Normalnya ini ayam, tapi kalau gua kanguru sih ini. Kuda itu. Buset, apa nih? Ini hamster apa tikus nih? Sukit kali ya? Sukit ya? Tikus apa ya? Nah, ini apa sih? Angsa ya? Bangau kalau enggak salah. Bangau, bener. Boleh. Bangau. Normalnya bangau. Betul. Kayaknya ini harimau.
Buset. Kambing ternyata, astagfirullah. Kambing cuy. Oh, kambing. Kambing cuy. Nah, ini kalau normalnya kuda nih. Ekor kuda nih. Ini ekor kuda nih normalnya. Tapi kayaknya ini apa ya? Kayaknya gua kucing sih ini. Anjing sih gua. Buset. Ikan hiu. Ada aja. Udah deh gue capek nih main-main ginian. Ada aja nih produser gue. Ambil. Nah, kalau tadi udah ada VQ, udah ngobrol juga tadi ada ini barusan ada main deh. Last but not least gue punya kamu. Kamu itu artinya kata tamu. Last but not least gue punya kamu alias kata tamu. Nah, yang pertama coba kasih tau ke gue 3 rekomendasi coffee shop yang menurut lo the best di luar 148. Di Makassar atau Makassar aja. Oke, aja. Kopi Teori. Kopi Teori. Umrah. Ini dari semua ya, dari segi tempat. Dari segi semua kan, semuanya. Kopi Teori. Kopi Teori Umrah. Umrah. Jaji nih. Jaji itu yang di ini mungkin CD ya? Ya mungkin. I see. Yang ada tulisannya di tembok tuh kalau ngantuk tidur. Jangan ngopi. Jangan ngopi. Keren. Nah, itu kalau dari segi semuanya ya. Kalau dari rasa kopinya, Bre. Next. 3 dari rasa kopinya selain 148 ya. Kopi Teori pasti. Benar. Apalagi nih? Kopi Api. Kopi Api, benar. Gue suka tuh yang di mana sih? Di Sudiang itu. Wah, tempatnya cozy banget tuh. Kopi Api Kopi Api, Kopi Api. Sudut senja, bener. Enak juga ya kopi sudut senja ya. Apalagi kalau nongkrong kan? apa? Milky Way-nya. Oh, Milky Way. Bener, kopi sakuranya juga enak tuh. Iya, benar. Oke, yang terakhir nih, kamu kata tamu. Kasih tau ke gua 3 lagu yang akhir-akhir ini lu sering banget dengerin. Favorit lu lah. Favorit. Nah, 3 aja. Roman ketiga White Shoes and the Couples Company. Oke. White Shoes and Couples Company roman ketiga terus. Jadi milikku punyanya. Jadi milikku tuh lagunya siapa ya? Smash featuring Om Leo. Oh, Om Leo, benar. Dan yang terakhir? Heart Desire, kalau layak. Oke, kalau dia Heart Desire ya. Keren juga ya referensi musiknya Rian. Wah, udah ngobrol banyak banget nih. Dari Cari Talks-nya ada VQ, Main Deh, kamu. Keren banget, sekali lagi tepuk tangan dong buat Rian. Keren. Yang punya 148. Oke lah kalau gitu. Thank you so much bro udah pengen sharing-sharing bareng gua. Pokoknya sukses terus. Thank you juga udah dikasih ini nih. Kopi 148. Gue yang thank you nih bre. Gue mewakili semua anak Prambors mengucapkan terima kasih yang banyak untuk Rian. Sukses terus buat 148 Kopi. Amin. Thank you, pokoknya berjaya terus lah ya. Sehat-sehat terus bre. Thank you. God bless you all. See you around. Peace out.